Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Sudah sarapan? Sudah olahraga? Ya, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, materi khusus IPA. Jadi yang kalian siapkan adalah buku IPA. Buku itu nanti untuk menulis catatan-catatan yang ada di video nanti dan mengerjakan soal-soal. Mari kita belajar. Selamat belajar. Ya, anak-anak, kita perhatikan buku siswa halaman pertama. Di situ ada gambar makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayah, ibu, 2 orang anak. Hewan ada sapi, kerbau, ayam, kelinci, burung. Ya. Dari gambar itu, kita akan belajar materi IPA, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 3. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. 3. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Berarti kegiatan pelajaran hari ini nanti kamu akan mengamati bunga, kemudian mengidentifikasi perkembangbiakan generatifnya melalui gambar yang kamu buat. Kemudian kamu tuliskan manfaatnya. Kedua, untuk diskusi, kamu bisa berdiskusi dengan temanmu lewat HP atau bisa bertemu langsung dengan temanmu yang dekat dengan rumah. Kamu diskusikan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang 3, kamu amati dan cari informasi untuk mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Ya, ayo kita mulai belajar ya anak-anak. Kamu lihat di buku siswamu, halaman 5. Ya, di situ tentang perkembangbiakan generatif. Ada gambar di situ. Coba kamu baca sebentar. Apa itu perkembangbiakan generatif? Ya, sudah dibaca? Baik, perkembangbiakan generatif adalah secara kawin. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan yang biasa disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru.
Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Baik, sekarang amati gambar halaman 5. Itu contoh perkembangbiakan generatif. Generatif itu kawin. Terjadinya penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Tanda bahwa tumbuhan itu berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Semua tumbuhan yang memiliki bunga berkembang biak secara kawin atau generatif. Nah, itu sudah bisa memahami anak-anak? Apa tadi perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan secara kawin. Cirinya memiliki bunga pada tumbuhan itu. Kamu bisa mencari tumbuhan di sekitarmu yang memiliki bunga, itu tumbuh secara kawin. Kamu bisa amati, jangan dipetik tumbuhannya, ya, bunganya. Berikut bagian-bagian bunga. Di situ ada tangkai bunga. Fungsinya, ya, bagian ini menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Bunga membesar, ujungnya membentuk dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka saat mekar. Ada mahkota bunga. Ya. Mahkota bunga itu adalah bagian bunga yang paling indah dengan warna yang menarik. Fungsinya melindungi putik dan benang sari ketika kuncup. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Dan putik adalah alat kelamin betinanya. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Ada butir-butir serbuk sari sebagai sel kelamin jantan. Sedangkan pada putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Putik berbentuk seperti botol yang lahirnya panjang. Kepala putik terletak pada bagian ujung. Bagian putik yang paling panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terletak di bagian paling bawah. Bakal biji terletak di dalam bakal buah. Nah, bakal buah ada pada paling bawah. Bakal bijinya ada di dalam. Biji termasuk alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tidak semua memiliki biji. Hanya tumbuhan yang berbiji yang memiliki biji. Contoh mangga, rambutan, apel. Itu contoh dari biji. Tumbuhan yang memiliki biji, ya. Biji terdiri atas bagian-bagian. Ada kulit biji. Kulit biji adalah bagian biji yang paling luar. Fungsinya untuk melindungi. Maka dari itu kulit biji keras. Kemudian di dalam lapisan kedua ada keping biji. Kalau kamu bisa mencontohkan misal biji mangga. Biji mangga kamu belah, itu yang bagian atas, yang paling luar itu namanya kulit biji, makanya keras. Setelah itu di dalamnya ada keping biji, yaitu tempat menyimpan makanan dan melindungi lembaga. Lembaga adalah calon tumbuhan baru. Maka ketika biji dari mangga itu kita tanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, tumbuhan mangga yang baru.
Lembaga terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Kemudian di dalamnya lagi ada daging biji yang merupakan cadangan makanan bagi lembaga. Selama akar tumbuh dan belum tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka daging di dalam daging biji itu akan menjadi makanan buat biji agar bisa tumbuh. Nah, demikian pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif. Selain perkembangbiakan generatif, ada juga perkembangbiakan vegetatif. Biakan tumbuhan secara vegetatif itu tidak kawin. Ya. Kalau generatif dilakukan dengan perkawinan, vegetatif tidak terjadi pertemuan. Nah, ada dua macam vegetatif. Yang pertama, vegetatif alami, yang kedua vegetatif secara buatan. Kita belajar dulu yang vegetatif alami di layarmu. Vegetatif alami antara lain tunas. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, ataupun daun. Tunas pada batang contohnya pisang. Ya, tuh. Tunas pada daun contohnya ini cocor bebek. Nih, cocor bebek. Tunas pada akar contohnya sukun, cemara, kesemek. Ya. Tunas pada batang contohnya tebu dan bambu. Selain pisang tadi, ya. Nah, khusus untuk cocor bebek itu tunasnya pada daun. Kemudian ada yang tunas pada akar. Contohnya sukun, cemara, kesemek tadi. Itu disebut tunas adventif. Yaitu tunas yang tumbuh pada akar. Ya. Kemudian selain tunas ada umbi. Umbi adalah tempat untuk penyimpanan cadangan makanan. Ada umbi akar. Apa contoh dari umbi akar? Ya, di situ ada contohnya adalah bunga dahlia dan wortel. Umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Buku itu beruas-ruas, ya. Kemudian ada lagi selain umbi akar, ada umbi batang. Contoh dari umbi batang itu kentang, talas, ubi jalar. Ya. Kita kalau menanam ubi, ketela, ubi kayu, batangnya yang kita tancapkan. Kita tancapkan ke tanah dan batang tersebut sudah menyimpan makanan sehingga akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan yang berlapis-lapis pada hasilnya. Contohnya adalah bawang merah. Ya. Bersiung-siung. Nah. Kemudian ada spora. Spora seperti biji tetapi sangat kecil. Spora tidak bisa kita lihat, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk di dalam kotak spora. Contoh dari spora adalah tumbuhan paku. Ya. Spora mudah diterbangkan angin sehingga dia bisa tumbuh di mana saja. Contohnya itu ketika kalian melihat tumbuhan tanaman paku-pakuan, di situ akan ada bintik-bintik berwarna coklat kehitaman. Itu yang disebut spora. Kemudian, selain tumbuhan paku, jamur, lumut juga berkembang biak dengan spora.
Jamur biasanya tidak memiliki zat hijau daun, maka warnanya kadang putih, kadang coklat, kadang hitam. Ya. Jamur hidup di tempat yang lembab, makanan yang basi. Spora jamur sangat banyak. Ketika diterbangkan oleh angin, tumbuhnya juga sangat cepat. Kemudian membelah diri. Nah, membelah diri dilakukan oleh tumbuhan tingkat rendah seperti ganggang. Ganggang membelah sel tubuhnya menjadi 2 dan akan membelah lagi ketika dewasa. Hidupnya di laut ya. 7. Akar tinggal atau rizoma. Yaitu contohnya jahe. Rizoma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Ciri-cirinya, bentuknya bulu-bulu seperti batang dan terdapat kuncup bagian ujungnya. Bersisik di setiap sisik ketiak terdapat ruas. Tuh ya, rizoma contohnya jahe. Kemudian ada geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang menjalar. Tunas pada buku-buku batang yang menjalar tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada arbei, semanggi, pegagan. Ya. Selain arbei juga ada rumput teki. Kembang biak dengan geragih yang tumbuh di dalam tanah. Rumput teki adalah rumput yang menjalar-jalar. Yang panjang sekali, ketika kalian cabut akan panjang sekali urutannya. Ya. Nah, itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif, secara alami. Terus ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Contohnya, manusia melakukan berbagai cara agar bisa memperbanyak sebuah tanaman menjadi bermacam-macam, menjadi berbagai macam rasa. Ya. Kemudian melakukan uji coba. Contohnya adalah cangkok. Nah, ini cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu contohnya berbiji ganda. Contohnya mangga. Ya. Mangga kan selain berkembang biak tadi secara generatif, secara kawin dari biji yang kita tanam. Namun kita juga bisa membuat secara vegetatif buatan. Misalkan mangga yang rasanya manis tapi kecil. Dicangkok dengan mangga yang rasanya masam tapi besar. Nah, nanti hasil yang diharapkan besar dan manis. Caranya, kuliti bagian batang, bersihkan pinggirannya, hijau-hijaunya dibersihkan sampai coklat. Ya, kemudian tutup batang tersebut dengan yang telah bersih tersebut dengan tanah yang subur, sekam ya. Membungkus batang tertutup dengan tanah, dengan plastik, diikat dengan erat. Nah, disiam setiap hari maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya adalah stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Ada macam stek, ada 2 macam. Stek batang, ya. Stek batang, contohnya ketela pohon, mawar, dan tebu. Kita potong batangnya, langsung kita tancapkan ke tanah. Nah, itu stek batang. Ada stek daun. Stek daun contohnya cocor bebek dan Sri Rejeki. Caranya letakkan daun, kemudian daun dipotong, tanam langsung ke dalam tanah, kita sirami hingga subur. Tuh. Kemudian yang 3 ada okulasi. Okulasi adalah menempel tunas tumbuhan ke tunas tumbuhan yang baru. Ditempel, okulasi itu menempel.
saling tempel tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya. Dibuat keratan, ambil mata tunas kemudian tempelkan. Nah, mata tunas yang sudah tertempel itu diikat dengan erat. Kemudian potong bagian tanaman yang akan ditempel agar tunas tumbuh lebih cepat. Merunduk. Merunduk adalah tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merundukkan cabangnya untuk dimasukkan ke dalam tanah. Contohnya tebu, apel, dan melati. Kerat sedikit batang, rundukkan ke dalam tanah, timbun dengan tanah, dan kita siram. 5. Mengenten. Mengenten dilakukan dengan menyambung dua tanaman yang berbeda, tapi masih satu jenis. Bagian ujung lain dipotong, kemudian disambung. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara mengenten adalah jeruk, jambu, dan durian. Nah, baik anak-anak. Demikian materi tentang generatif dan vegetatif. Untuk yang tampil di layar nanti Bu Endah masukkan ke dalam grup, kalian bisa lihat gambar-gambarnya, bisa kalian baca ya, print boleh di print, Bu Endah bentuk dalam PDF, bisa kalian print ya. Terima kasih. Sekarang kalian perhatikan soal yang ada di layar kalian. Ini gambarkan persis seperti buku siswa halaman 5 dan salin tulisan nomor 1 sampai 8 di buku IPA. 2. Buat tabel bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. 3. Apa pengertian perkembangbiakan secara generatif? 4. Berikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. 5. Apa pengertian perkembangbiakan secara vegetatif? 6. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2 cara. Apa saja dan berikan macamnya. 7. Berikan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Tugas ini akan kita bahas bersama ya. Kamu kerjakan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dibaca dengan teliti. Tugas kita bahas besok ya nak ya. Baik, makasih. Bagaimana? Sudah memahami materi hari ini? Masih belum paham? Bisa kalian buka lagi, kalian lihat lagi videonya, kalian pahami lagi. Kalau memang belum paham, nanti kita bisa tanya jawab bersama-sama ya. Cukup untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.